Inilah video amatir saat sejumlah warga membuka secara paksa sebuah toko kosmetik di Jalan Haji Sarman, Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten. Bukan tanpa sebab, para warga ini geram lantaran toko kosmetik yang selama ini ada diduga hanyalah kedok yang ternyata menjual obat-obatan terlarang. Warga pun menemukan ratusan obat-obatan terlarang dari berbagai merek dan jenis. Meski begitu, sang pemilik berhasil melarikan diri. Warga mengaku resah karena ada sejumlah remaja yang berperilaku menyimpang usai membeli obat-obatan terlarang di toko kosmetik tersebut. Satu lokasi penjualan obat terlarang berkedok obat-obat semacam kayak parfum dan lain sebagainya. Ini cuma kedok aja itu. Tapi ternyata ada di dalamnya obat-obat yang dilarang. Warga meminta polisi untuk aktif melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap toko-toko yang disinyalir masih menjual obat-obatan terlarang dan minuman keras. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Seorang residivis kasus penggelapan mobil kembali ditangkap setelah mengaku sebagai anggota polisi dari Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam milik pengojek online. MIM residivis kasus penggelapan mobil ini ditangkap tim Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara di kawasan Penjagalan, Jakarta Utara setelah merampas sepeda motor dan telepon genggam milik seorang pengojek online. Kepada korban, pelaku mengaku sebagai anggota Reskrim Polsek Tambora sambil menunjukkan kartu identitas polisi palsu dan senjata airsoft gun, dan ditemukan juga alat hisap sabu. Pelaku MIM meminta korban diantar ke kawasan Kalijodo, Jakarta Barat dengan alasan akan menangkap tersangka curanmor. Modus polisi gadungan ini sudah dilakukan pelaku kepada 4 korbannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku mengaku menggunakan uang rampasannya untuk kebutuhan ekonomi dan membeli narkoba. Tersangka yang menghentikan kendaraan, dalam hal ini adalah ojek online, yang kemudian diminta mengantarkan ke kolong Kalijodo. Barang bukti sepeda motor rampasan pelaku telah dikembalikan polisi kepada korban. Sementara 1 pucuk senjata airsoft gun, kartu identitas palsu, dan alat hisap sabu disita dari tangan pelaku. Pelaku juga dijerat pasal 378 ancaman hukuman 4 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, aksi kejahatan di jalan terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang pengendara motor menjadi korban pembegalan bersenjata api di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Aksi kawanan begal terekam kamera pengawas di Jalan Mutiara Gadung City, Desa Babelan Kota, Kabupaten Bekasi. Seorang pengendara motor yang hendak berangkat kerja pada dini hari dipepet 4 orang berkendara motor hingga terjatuh. Korban dianiaya pelaku, bahkan pelaku sempat melepaskan tembakan senjata api. Korban yang tak berdaya, ponsel dan motornya dirampas oleh 4 pelaku. Warga sekitar mendengar keributan mendatangi lokasi dan menolong korban. Dia sempat ngeluarin tembakan 3 kali. Nah, setelah saya dengar suara tembakan, saya langsung teriak. Tuh, langsung kejar, cuman ya keburu kabur. Korban sendiri saya tanya tidak tahu, dia diikuti dari belakang. Korban telah melapor aksi pembegalan ini ke polisi dan kasus ini ditangani Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Sebelumnya aksi begal di wilayah tersebut pernah terjadi. Warga berharap polisi rutin patroli akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga dan pengguna jalan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, pelecehan seksual pada perempuan masih terus terjadi dari meja kerja hingga transportasi umum. Kaum hawa kini tidak lagi aman. Yang terbaru menimpa karyawan Transjakarta diduga dilecehkan oleh 2 atasan mereka. Gabungan pekerja menyerukan tuntutan mereka di depan gerbang PT Transjakarta Cawang, Jakarta Timur.
Mereka meminta agar perusahaan segera menindak tegas 2 atasan yang diduga telah melecehkan 3 rekan kerja perempuan mereka. Ratusan pengunjuk rasa merasa hukuman yang diberikan pada kedua terduga pelaku tidak adil, yaitu hanya sebatas surat peringatan kedua. Mendengar keresahan para pekerja di bawah naungannya, Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. Memang ada pelecehan dan orangnya tahu, saya akan minta untuk ditindak setegas-tegasnya. Karena bagaimanapun sekarang ini Transjakarta itu citranya sudah baik. Pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan seperti sayatan luka yang terus-menerus ditoreh dan melukai kaum hawa. Angka laporan kasus pelecehan perempuan merangkak naik, bahkan menyentuh angka 445.000 lebih laporan per tahun. Pelecehan tak kenal ruang dan waktu, bahkan di tempat yang seharusnya paling aman seperti perkantoran justru menjadi ranah terbanyak terjadinya pelecehan seksual. Disusul transportasi umum hingga media sosial. Ironisnya ketika perempuan dituntut agar terus maju, langkah mereka justru terhalang karena tidak ada lagi ruang aman ketika kaki-kaki mereka menginjak dunia luar. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang hakim senior ditemukan meninggal dalam kamar kosnya di kawasan Dwi Kora, Palembang, Sumatera Selatan. Penemuan berawal dari kecurigaan petugas keamanan karena almarhum tidak kunjung keluar kamar sejak pagi seperti biasanya. Suasana haru mengiringi kedatangan jenazah hakim senior yang juga dikenal sebagai juru bicara Lembaga Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Raden Zainal Arif. Almarhum ditemukan meninggal dalam kamar kosnya di kawasan Dwi Kora, Palembang pada Rabu pagi. Sebelumnya petugas keamanan curiga karena almarhum tidak kunjung keluar kamar sejak pagi. Ketika diperiksa dengan membuka pintu kamar, ditemukan almarhum sudah meninggal dunia dalam posisi terbaring. Usai upacara penghormatan terakhir, jenazah dipulangkan ke Bandung, Jawa Barat untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Itu sore kemarin masih sempat bersanda gurau dengan kami. Kebetulan kami satu ruangan juga dengan beliau, sempat bersanda gurau. Tidak ada hal yang aneh, ya, tidak ada tanda-tanda kalau memang dia sakit dan sebagainya, aktivitas seperti biasa. Sementara itu selama ini almarhum dikenal aktif membina apel pagi dan sore dan kerap memberikan pesan moral serta motivasi bagi para pegawai untuk selalu menjaga integritas, pelayanan publik serta semangat pengabdian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. 2 guru di Luwu Utara yang dipecat karena membantu membayarkan gaji guru honorer mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan surat rehabilitasi mengembalikan nama baik keduanya setelah menghadapi kasus hukum sampai tingkat kasasi. Dua guru asal Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, kini bisa bernapas lega. Setelah berjuang 5 tahun mencari keadilan, 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara itu mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Presiden memulihkan nama baik, harkat, martabat, dan hak-hak Abdul Muiz dan Rasnal. Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru langsung dilakukan Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan secara tak hormat sebagai ASN karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer tidak digaji dengan pungutan Rp20.000 per orang tua siswa. Niat baik justru membuat mereka berhadapan dengan hukum hingga persidangan sampai akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Kemudian kami dinamika selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara gitu. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab kami punya nama baik.
Pemberian rehabilitasi hukum ini diputus berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat di media sosial. Lewat rehabilitasi ini, otomatis nama baik serta hak 2 guru Luwu Utara ini dipulihkan. Tim Liputan iNews melaporkan.